kali ini bersama saya sudah ada Kang Farhan Bashir ya, Iya. dari ceritabandung.com atau Cerita Bandung ID nama ininya. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. Oh, itu something new gitu. Maksudnya kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Instagram ceritabandung.id sebetulnya, tapi kalau website.com. Tapi sebenarnya brandnya Cerita Bandung aja, nggak pakai ID. Oh, nggak pakai ID, iya. Iya, beliau adalah apa Kang? Aku bisa bilang foundernya atau Founder iya, merangkap director, merangkap storyteller, merangkap semuanya aja. Content creator, social media admin segala macam karena one man show kebetulan. Iya, nah kalau bagi yang belum yang dengerin, bagi yang belum tahu Cerita Bandung itu apa, bisa cek aja di Instagramnya ya, Cerita Bandung ID. Aku baru itu adalah nanti mungkin Kang Farhan yang bisa lebih jelasin ya. Cuman secara singkat aku bisa melihat itu adalah apa ya, semacam kayak tour operator kita bilang ya. Tour operator di Bandung, tapi value editnya adalah menurut aku beda gitu dengan tour operator yang ada lainnya gitu. Karena mungkin lebih mengangkat dari sisi ceritanya, terus juga sejarahnya, dan kebetulan karena aku interest juga di situ, aku follow udah cukup lama follow, cuman baru bisa ikut turnya baru sekali kemarin nih. Gitu. Mungkin boleh diceritain dulu Kang, apa itu Cerita Bandung ya, biar bisa lebih detail. Sebenarnya Cerita Bandung itu memang tour operator kita bikin 2019 kemarin. Jadi Juli lah kita startnya. Terus juga memang agak beda dengan si tours and travel atau tours operator lain, karena memang kenapa namanya Cerita Bandung, karena value yang pengen kita kasih adalah si ceritanya itu gitu ya. Saya tahu sih pasti banyak banget tour operator lain yang mungkin jauh lebih gede, terus menawarkan paket-paket yang segala macam gitu, tapi memang kuat di si tour guide-nya gitu. Nah, itu yang pengen kita kedepanin sebetulnya, si cerita yang akan kita share buat si entah itu turisnya, atau mungkin orang-orang yang memang curious tentang si Bandung itu sendiri, cerita tentang kota Bandungnya itu sendiri. Sebenarnya basicnya sih dari situ. Terus dari situ akhirnya berkembang, memang pengen bikin jadinya si tour operator ini lebih segmented dan ngejarnya niche market aja, yang kecil-kecil aja, bukan ngejar yang rombongan gede-gede gitu. Enggak, karena memang kedepannya pengennya sih si tour operator ini customize aja. Jadi kita nggak mungkin punya yang standar aja gitu, rute-rute standar, tapi pengennya customize, jadi disesuaikan dengan interest-nya si turis yang datang atau orang yang pengen jalan ke Bandung gitu. Pengennya sih seperti itu. Jadi misalnya nih ke Bandung, pengennya memang jalan-jalannya ke art gallery, bantuin dong kita arrange, nah kita bantuin gitu. Atau mungkin ke Bandung tuh pengen lihat-lihat bangunan karya arsiteknya Schumacher gitu, yuk kita temenin, kita bantu arrange. Lebih ke begitu sih sebetulnya ide awalnya gitu. Tapi memang berhubung sebetulnya aku start awal memang ada semacam investor partner aku, tapi memang bukan orang Indonesia, dia orang Singapura, dan memang secara interest juga sama gitu. Dia tuh kayak ngelihat peluang nih di Bandung, kayaknya bisa banget dibikin sebuah tour operator yang memang ngejar marketnya yang sempit aja, niche market aja, tapi pasti akan jauh lebih loyal gitu. Dari situ akhirnya dia bantuin invest, terus juga akhirnya kemarin kita sempat punya tim, dalam artian sempat ngantor kita sebetulnya, sempat ngantor sampai akhirnya bubar kemarin pandemi, karena sebetulnya start awalnya itu kita mulai setup tim itu dari awal tahun. Nah kemarin kebetulan pandemik dan juga kontrak habis dan segala macam, akhirnya ya dengan berat hati kita rilis lah si karyawannya.
Gitu. Kemarin sih sempat kita timnya ada berempat gitu, ada yang HR segala macam. Ada bukan HR apa? Research and Development R&D-nya gitu, karena R&D. kan perlu itu, terus ada marketing segala macam. Sudah lumayan lah gitu, tapi berhubung sekarang kondisinya begini, sulit juga untuk turis baik itu domestik maupun asing, apalagi memang tujuan awal pengennya sih ngejarnya internasional turis ya sebetulnya. Nah, akhirnya karena ya orang-orang yang demen begitu pasti orang-orang luar negeri kebanyakan kali ya. Betul. Yang sangat spesifik maunya apa gitu. Nah, ya udah akhirnya freeze dulu deh gitu sementara waktu, tapi karena memang pas awal banget itu kayak benchmarknya kita itu kayak awalnya banget adalah ingin kasih si walking tour PSUIS dulu. Akhirnya ya udah PSUIS-nya kita tetap jalanin, tapi aktivitas lainnya sementara waktu kita freeze dulu aja gitu sampai memang kondisinya membaik dan memungkinkan untuk jadinya bisa jalan lagi sekarang gitu. Sementara ini kan juga PSUIS juga jujurnya agak parno sih, maksudnya dengan walking tour yang ke tempat rame, bawa orang agak banyak bergerombol juga was-was jujurnya. Cuma ya udahlah gitu. Toh Pemkot juga si Bandros jalan-jalan aja kok gitu. Aku sih ngelihatnya itu, kalau Bandros berhenti berarti aku juga mesti berhenti nih, stop dulu gitu. Tapi so far kan Bandros juga masih tetap jalan. Ya udah berarti kita juga nggak salah kok buat jalan, toh outdoor area walaupun berkerumun juga masih bisa tetap jaga jarak gitu sih. Oh, jadi sebenarnya baru mulai tadi tuh Juli 2019 ya, baru mulai. Enggak, sorry, sebetulnya awal tahun 2020. Akhir tahun 2019. Masalah waktu agak-agak kacau ya Kang ya, gara-gara sorry. gara-gara pandemi. Benar. 2019 mulai kita punya aku recruitment staff segala macam sampai akhirnya bulan Februari gitu apa Maret ya aku lupa. Mulai recruitment segala macam. Juni 2019 akhirnya jalan. Terus iya benar Juni 2019 karena Desember ini adalah 1 tahun sebetulnya si walking tour-nya. Oh, iya. Karena 2019 itu Juni jalan, nah 2019 Desember akhirnya kita jalan pertama dulu, kick off-nya adalah walking tour PSUIS ini. Dari PSUIS rencananya itu harusnya April kita sudah mulai jalan yang internasional ya. Placement iklan karena ngejarnya harapannya adalah summer di Eropa atau di Amerika gitu. Turis-turis kan biasanya Juni Juli orang-orang berlibur kan. Makanya ngejarnya April itu awalnya memang mau placement kayak Google Ads lah gitu, Facebook Ads segala macam. Tengahan Maret kan pending semua udah ada. Gitu, iya bener tahun lalu kok siwer ya. Karena ini harusnya ulang tahun yang pertama sih. Iya. Emang aku penasaran Kang, emang background-nya Kang Farhan apa Kang? Kenapa kepikiran kesini gitu? Background-nya sebetulnya kalau secara study sih Markom ke-PR-an. Jadi aku juga kerja kebanyakan sih as a Markom aja gitu. Cuma memang doyannya jalan-jalan yang literally jalan gitu, bukan jalan-jalan dan memang jalan kaki gitu ya doyannya. Dan memang doyannya juga jalan ke kota-kota, bukan jalan ke pantai gitu, nggak doyan trekking atau gitu, nggak terlalu doyan. Pasti doyannya adalah ke tempat-tempat eksotik yang heritage place lah, gedung-gedung tua gitu. Aku jalannya lebih ke situ. Terus sempat beberapa kali jalan keluar kota, ke Surabaya, ke Semarang, ke Jogja. Mereka punya walking tour. Saat itu di Bandung kayaknya belum ada nih gitu ya. Ada tapi memang konsepnya tidak PSW saat itu. Terus makin pas aku jalan ke UK 2019, sempat jalan ke Inggris dan ke Scotland. Mereka itu gila sih gitu, karena mungkin turisnya juga banyak, operator walking tour-nya juga kayak nggak perlu kayak kita register, kita lihat ada mereka biasanya kayak mereka bawa sign, either itu sign-nya kayak poster kecil atau mereka biasanya pakai payung gitu. Mereka cuma nunggu terus turis datang aja.
dan mereka pay Swiss semuanya gitu. Dari situ kayak, ih gila ya, orang di luar negeri tuh sampai segininya gitu, si pay Swiss ini tuh pasti menguntungkan kan, makanya banyak operatornya, kalaupun memang bayarnya seikhlasnya, tapi pasti ini menguntungkan. Dari situlah mulai kepikiran kayak, kenapa nggak bikin di Bandung ya gitu. Awalnya pay Swiss, awalnya walking tour dulu sebetulnya, terus ketemu temanku yang orang Singapura itu, cerita, terus dia bilang ya udah bikin tour operator aja yang memang, karena dia juga punya teman-teman yang memang kayak pengen jalan-jalan tapi itu kayak nggak mau yang mainstream gitu, kayak pengen ke Bandung. Bandung itu kayaknya terkenal sama Art Deco deh, pengen nih gue ke Bandung tapi ada yang nemenin gitu. Nah dari situ akhirnya yuk kita bikin yang tour operator yang memang nggak cuma walking tour doang. Awalnya memang pengen walking tour doang, cuma kayaknya agak susah ya nyari cuannya kalau memang cuma PS Swiss doang. Ada cuma tipis banget gitu. Nah, sampai akhirnya ya udah keidean lah bikin si tour operator yang memang spesifik itu si target marketnya gitu. Iya. Aku juga terus terang secara pribadi senang walking tour sih sebenarnya. Dan biasanya karena tidak ada operatornya, atau ya sebenarnya ya tidak ada operatornya, aku suka bikin sendiri gitu. Suka bikin sendiri sama istriku gitu. Kan banyak sebetulnya di Bandung juga kok, tapi base-nya mereka komunitas kan rata-rata gitu. Makanya aku juga selalu bilang kita bukan komunitas, karena ya kita nyari untung kok di situ gitu, tidak bisa dipungkiri gitu ya. Terus juga aku selalu bilang ke teman-teman storyteller, dibilangin kita bukan ahli sejarah, jadi kalau memang pengennya sih sama-sama belajar lah gitu ya. Nanti takutnya kalau kita bilang iya kita kayak tour guide soan jago sejarah juga ntar ketemu orang yang memang jauh lebih jago kan nggak enak ya. Makanya saya selalu nitip ke teman-teman yang lain bilangnya storyteller aja, memang tukang cerita. Jadi once ada yang ngoreksi, once kita salah info, lebih enak jatuhnya, nggak jadi sotoy. Saya selalu bilang jangan jadi so tahu, kalau nggak tahu bilang nggak tahu gitu. Karena biar itu jadi PR kita buat nyari tahu gitu. Tapi kalaupun misalnya salah juga jangan jadi takut untuk dikoreksi orang. Gitu sih pengennya. Iya. Aku sukanya terutama kalau tipikalnya adalah ya sama mungkin sama Kang Farhan ya. Aku sama istriku tuh kita suka jalan-jalan tapi memang tidak ke pantai atau ke gunung gitu, tapi ya ke kota. Ya kan? Gitu. Benar. Makanya kalau sama banget. Terutamanya kalau di luar negeri kan kita enak ngelihat arsitekturnya macam kayak gitu-gitu. Apalagi tapi ya itu karena ngelihat arsitekturnya kadang suka jadi menerawang nggak sih, kayak pengen tahu ini dulu apa ya ceritanya gimana. Awalnya dari situ sih sebetulnya. Kayak di Bandung juga kayak saya ngulik dari dulu, saya paling bukan ngulik kayak kalau lihat gedung ini gedung apa ya, terus kayak bagus banget, penasaran, akhirnya googling. Dari situ sih memang harus ada interest dulu kan. Kalau kita cuma profit banget juga kayaknya, maksudnya kalau dikerjainnya nggak pakai hati nggak akan nyampe gitu kan. Betul. Iya, jadi makanya saya juga karena saya doyan, jadi pakai hati gitu, bukan cuma ya pengen dapat cuan, cuma ya pengen dapat ngasih lebih juga gitu sebetulnya. Iya. Makanya kalau saya itu suka gantian kalau saya sama istri, karena kita nggak terlalu berkomunitas juga. Tahu sih ada komunitas-komunitas, saya suka lihat Instagramnya apa segala macam. Tapi kalau misalnya ke suatu tempat, saya sama istri suka gantian. Misalnya hari ini dia yang arrange tournya gitu. Jadi kita pernah ke Praha ya waktu itu, istri saya jadi guide-nya. Dari situ kan bersejarah banget gitu. Jadi dia udah belajar dulu tuh. Jadi saya ngikutin aja, oh ini tuh gedung yang ini, dia cerita tentang sejarahnya apa segala macam. Sampai akhirnya semenjak itu kita terus bikin kayak gitu. Kalau aku kita jalan-jalan kemana, gantian dia. Ngulik dulu gitu. Ngulik dulu. Karena sebenarnya fakta-fakta jadi membuat kita lebih memahami kota tersebut. Benar. Jadi lebih enak. Apalagi kalau Bandung harusnya kan sejarahnya tuh panjang banget kan. Banget. Betul. Makanya aku belum ikut yang Dago ataupun yang Pecinan itu, karena kita udah pernah duluan sebelumnya gitu yang dilakuin nama ini. Cuman kemarin kalau yang aku kan baru ikut yang Travel Pandu. Ya, yang Pandu itu kan aku pikir situ tuh nggak untuk umum, jadinya kayaknya ngikut tour guide. Aksesnya agak sulit gitu ya. Iya sih, cuma kalau buat orang awam memang kayak ya pasti kayak beberapa tempat juga
ada orang awam tapi yang pengen tahu ceritanya kan akan lebih excited ya kalau ada yang nyeritain gitu ya. Betul. Kalau memang yang suka sejarah juga mungkin akan dapat insight-insight baru, cerita-cerita baru. Jadi kayak nambah-nambahin. Bahkan aku juga ketemu sama ya yang ikut tur ini juga kadang jadi kita banyak ditambahin ceritanya kan ini begini loh dulu kan kalau nggak dikoreksi gitu. Itu yang aku suka sih jadinya ya. Terus juga ya untung yang aku dapat juga sebetulnya nggak cuma uang ya, ini ketemu Kang Panji, terus ketemu beberapa orang yang memang juga punya bisnis lain gitu ya, punya akses lain yang jadinya ayo Kang kesini yuk aku bantuin gitu. Itu juga menurut aku jadi sebuah apa ya, rezeki lain gitu selain uang yang aku dapat gitu. Sebetulnya dari si walking tour ini ya itu banyak jadi ke akunya jadi banyak kayak nambah pengetahuan, nambah temen gitu ya. Gitu sih sebetulnya. Jujurnya awalnya nggak pede banget, Kang. Saya bikin beginian kayak, bisa nggak ya? Gitu. Belum lagi juga nyari tim yang punya ketertarikan sama ya. satu visi, satu misi gitu. Awalnya saya dulu sempat open recruitment. Memang di situ saya salah sih. Karena nyarinya di situ tour guide. Banyak banget yang apply, tapi ya tipikal tour guide sih kayak cuma nunjukin ya gitu, sementara saya kan maunya ya dia bercerita gitu, karena awalnya saya belum tahu bentukan ini mau kayak gimana ya gitu, entah itu tour guide atau storyteller. Kalau sekarang kayaknya memang lebih cocok dibilang tukang dongeng aja, karena memang bercerita gitu, bukan yang cuma sekedar nunjukin. Soalnya kan saya juga bikin kayak research kecil-kecilan lah gitu ya, tipikal tour guide di Bandung itu seperti apa gitu ya. Akhirnya kan tahu kita, oh cuma gini doang ya gitu. Apalagi dulu karena ada partner saya orang Singapura, jadi kayak dibikin ala-ala kita turis beneran gitu. Jadi mereka nggak mikir kalau saya sebetulnya orang Bandung. Makanya begitu ini kok gini, padahal dari TripAdvisor saya lihat ratingnya si tour guide ini kayak paling top gitu istilahnya. Tapi tetap aja buat saya sih tidak sesuai ekspektasi saat itu. Makanya saya sekarang standarnya juga cari tour guide, cari storyteller ini agak tinggi sih jujurnya ekspektasi saya, karena saya selalu nanya di awal, doyan sejarah nggak? Kalau nggak doyan akan berat gitu. Kalau cuma based on skrip yang saya buat saya kasih, pasti akan jadi keteteran gitu. Harus jadi nge-explore sendiri kan gitu dari skrip yang saya kasih gitu sebetulnya. Agak sulitnya sekarang gitu. Iya betul. Iya sih. Nah kalau konsep PSUIS-nya ini sendiri sebenarnya gimana ya? Apa kalau menurut Kang Farhan kenapa ngambil model kayak gitu nih untuk yang walking tour itu lokal aja yang untuk PSUIS ini untuk lokal ya? Domestik sebetulnya domestik. Domestik. Jadi nanti kalau memang nanti akan ada turis asing pengen walking tour, memang akan jadi semacam private tour gitu, akan jadi ada charge khusus lah gitu. Ya itu sebetulnya si PSUIS ini sebetulnya pengen jadi benchmarknya aja cerita Bandung biar dikenal dulu orang deh gitu. Karena dari situ harapannya nanti begitu kita rilis paket-paket perjalanan lain, orang akan jadi oh udah notice duluan gitu. Oh iya ya cerita Bandung nih orang udah tahu nih kapasitasnya kayak apa, kayak gitu dulu sih sebetulnya dulu awalnya. Kenapa yang si walking tour PSUIS dulu yang jalan, sebelum akhirnya nanti mungkin paket-paket lain yang akan menyusul yang memang sudah ada fixed price-nya. Oke, kalau misalnya mau ke sini harganya segini, with driver dan mobil segini angkanya, kayak gitu sih sebetulnya. Nah, kalau mengandalkan cerita ya, kalau di zaman saat ini kan sebenarnya kalau temanku ada juga yang beberapa main di tour travel lah sebenarnya di Bandung juga gitu, yang bisnisnya di bidang itu. Sebenarnya kan mayoritas mengambil untung ya kalau kita bisnis tour travel as usual gitu ya. Mengambil untung pasti kan dari margin kan, dari sisi cost yang biasa, misalnya dari transportasi, dari pembayaran penginapan, dari pembayaran apa itu at cost kayak gitu kan, ngambil margin dari dinaikin sedikit lah ngambil marginnya gitu. Nah kalau cerita Bandung kan sebenarnya sampai saat ini yang aku lihat di Instagram atau yang aku ikut kemarin sebenarnya tidak ada cost spesifik yang dikeluarkan atau yang dibayar oleh si
apa ya? Disebutnya apa sih kalau kita pengunjung atau apa ya? Pengikut tur. Turisnya lah ya, turisnya lah ya. Peserta tur, Iya, turisnya. Peserta turnya gitu kan. Artinya value itu sebenarnya value-nya di konten ceritanya gitu kan, di konten ceritanya yang dibawa. Nah, tantangannya gimana tuh Kang? Saat ini kan tadi Kang Farhan udah bilang sendiri teman-teman yang ada di sini sama-sama tertarik sejarah aja, tapi bukan sejarawan kayak gitu-gitu. Terus juga di zaman sekarang kan orang googling itu udah apa ya? Udah bisa menemukan segala macam gitu kan ibaratnya. Betul. Gimana tuh tantangannya? Sebenarnya tantangannya sebetulnya kalau tantangan sih sebetulnya kalau sekarang memang kadang source-nya ya. Maksudnya karena sekarang masih ngerjainnya sendiri. Source aku juga googling dan buku gitu ya. Kadang baca buku juga agak ribet, agak capek gitu ya baca buku karena kegiatan aku juga bukan cuma fokus di sini. Itu sih gitu. Terus tantangannya juga memang kalau sekarang karena belum jalan yang bisnis yang beneran ya sebetulnya belum terlalu gede sih gitu ya. Kalau buat sekarang karena memang cost-nya pun kan sekarang karena semuanya dikerjain di rumah, semuanya dikerjain sendiri gitu ya. Tidak ada cost yang aku nggak ngitung lah gitu kalau internet aku, telepon aku, pulsa aku nggak ngitung gitu. Tapi ya so far memang nggak terlalu banyak dan masih bisa ngebagi ke teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau dibilang hambatannya sekarang sih nggak terlalu banyak kalau cuma running si walking tour doang gitu ya. Terus kalau dibilang tadi, tapi kan googling banyak segala macam. Betul, tapi rata-rata peserta tur kita adalah tipikal orang yang memang mungkin bukan yang rajin googling juga gitu ya. Bukan kayak Kang Panji yang memang ngulik gitu. Mungkin ada beberapa yang ngulik, tapi mostly adalah mereka yang memang tertarik tapi males mungkin ya, atau tertarik tapi nggak ada waktu buat cari berita gitu. Rata-rata sih masih seperti itu, dan sebetulnya cerita-cerita yang kita kasih pun bukan cerita sejarah yang berat banget gitu, karena saya pengennya tur ini tetap fun, namanya juga tur operator gitu, bukan sejarawan. Makanya kita buat cerita-ceritanya pun pasti lebih ke fun fact, tidak terlalu menitik beratkan tahun atau nama, karena saya percaya, saya pribadi as a turis dikasih tahun berdiri misalnya Menara Eiffel nggak akan jadi inget terus gitu, cuma selewat doang, atau arsiteknya siapa ya mungkin pas diceritain oh iya gitu, tapi begitu kelar itu ya udah aja lupa. Tapi akan lebih seru misalnya cerita-cerita yang memang mungkin orang tidak banyak tahu gitu, kayak misalnya misalnya di Bandung nih pas konferensi KAA ternyata ada cewek-cewek yang memang jadi kayak SPG rokok gitu, yang ngejajain rokok buat para delegasi, hal-hal yang begitu yang akhirnya kita coba angkat gitu. Selain memang tahunnya kita highlight, terus peristiwa-peristiwa pentingnya kita highlight, tapi hal-hal yang kecil-kecil yang mungkin tidak pernah mereka notice itu yang akan kita angkat sebetulnya. Itu yang jadinya mungkin si tur ini jadinya jauh lebih menarik gitu. Biasanya sih begitu kalau aku lihat, tapi memang hambatan lain sih sekarang khususnya untuk walking tour, karena Bandung ini ternyata sejarahnya banyak, tapi ada beberapa area karena ini walking tour yang tidak walking distance gitu ya. Nah itu yang selalu jadi kita gimana caranya untuk ngerangkai dari satu poin ke poin yang lain, titik berhenti yang satu ke titik berhenti yang dua ini tidak terlalu jauh dan menarik gitu. Itu yang agak susah sebetulnya. Makanya untuk sekarang kita sudah punya 12 rute aja, menurut saya sih kayak gila ya gitu. Karena saya pribadi pas awal-awal nggak kepikiran untuk jadinya punya rute sebegitu banyak seperti sekarang gitu. Dan masih ada beberapa rute yang masih saya pikirin untuk jadinya gimana ya biar bisa dijahitnya biar jadinya walkable gitu, walking distance semua. Itu sih yang jadi tantangan sekarang. Iya betul. Dan di sisi lain juga mungkin kalau incerannya adalah domestik, masyarakat kita mayoritas tuh belum suka jalan sebenarnya. jadi iya ya. Di compare dengan bule ya, misalnya kalau di luar itu walking distance-nya tuh jauh gitu. Kalau kita kan mayoritas walking distance tuh masih pendek gitu loh gitu.
Iya, kalau teman aku orang luar negeri biasanya 15 menit buat mereka masih walking distance. Kalau di kita kan 5 menit yang walking distance, 5 menit kayak bahkan 3 menit itu walking distance. Hitungannya beda ya. Standar walking distance-nya itu berapa gitu. Itu sih yang tapi ngelihat animo setahun ini sih jujurnya kayak wah gitu, ternyata banyak banget yang memang ternyata doyan dan akhirnya bukan nyari tahu dan jadi sebuah alternatif untuk liburan keluarga di saat pandemik ini terutama ya gitu. Iya ya, aku lihat juga mungkin segmennya akan menarik karena kan kemarin pas lagi tour itu ada 2 kelompok yang orang tua dengan anak, dengan kelompok yang muda-muda lah kayak gitu. Nah itu kayaknya akan jadi segmen yang menarik tuh, orang tua dengan anak, karena pasti kan dia orang kalau untuk lokal ya, untuk warga Bandung, biar anaknya tahu sejarahnya dan orang tuanya juga gitu kan. Benar. Itu kayaknya jadi segmen yang menarik. Mungkin juga kalau mau diperluas, tapi ini juga ya untuk kayak tur sekolah kayak gitu, tapi yang segmented sih ya, tapi ya mungkin. Benar. Sempat kepikiran sih, tapi kan sempat kepikiran memang mau coba tawar-tawarin gitu, cuma karena kondisinya begini juga aktivitasnya juga kan berkurang ya. Maksudnya sekolah juga belum aktif segala macam. Memang sudah jadi kayak oke, kita coba deh nanti untuk jadi walking tour memang grup yang buat sekolah gitu ya, akan jauh lebih menarik gitu ya. Itu juga pengen sih mengenalkan si walking tour ini karena memang agak tidak common ya kalau di Indonesia. Jalan kaki ini belum jadi sebuah belum jadi sebuah alternatif berwisata gitu ya kalau buat beberapa orang, karena orang mikirnya pasti capek, panas lah gitu ya. Makanya kemarin sempat rute Cicendo itu dari pagi udah hujan. Saya was-was sih, cuma memang kayak dari awal berapapun jumlah peserta, apapun cuacanya ya kita mesti komit aja gitu ya. Apalagi saat itu memang pendaftar agak banyak, makanya saya datang pagi-pagi. Saya pikir kayak wah ini pasti akan berguguran, ternyata wah banyak. Saya juga kayak kaget banget, ternyata kayak masih lebih dari 10 orang yang datang. Berarti kan antusiasme orang juga kayaknya sudah mulai banyak yang notice dengan si walking tour ini, kegiatan jalan-jalan ini ya, walaupun memang masih basah, masih hujan-hujanan. Terus saya bilang juga sampai nunggu setengah jam hujan reda gitu, dan nggak reda-reda itu sepanjang jalan memang basah aja itu Pak, dan orang-orang masih bisa masih enjoy, masih kayak yang happy aja. Saya senang sih ngelihat yang gitu. Karena kan effort kita berarti nggak sia-sia ya Kang ya. Betul. Gitu. Berarti kesenangannya adalah saya bisa membayangkan sih, karena kan saya tadi saya bilang saya sama istri suka bikin, kita masing-masing suka bikin rencana untuk yang lain gitu kan. Kayak terakhir tuh saya sebenarnya istri saya ulang tahun itu saya bikin tour tapi gamifikasi gitu, di tur makanan kota Bandung gitu, kayak main monopoli jadinya, kayak main monopoli. Kita dia ngocok dadu, kalau kamu mendarat di mana kita makan di situ terus pindah-pindah, tapi itu yang walking distance sebenarnya. Jadi kayak area alun-alun, Braga, makanan-makanan yang termasuk mungkin beberapa irisan dengan yang Bandung Lisius itu gitu, kayak Bandung Lisius ya. Kayak bakmi Linggarjati aku masukin kayak gitu-gitu. Karena istriku juga demen. Jadi dan kepuasan aku ketika bikinin game atau bikinin tour buat dia, ketika dia enjoy, itu kan puas banget ya di kitanya gitu. Benar. Ya benar. Ini kayaknya saya masih banyak belajar juga nih dari Kang Panji nih. Biar lebih menarik gitu, bikin kayak monopoli gitu, kayaknya sebuah ide menarik. Nanti saya share ininya deh, saya WA board game-nya gitu. Jadi itu saya ini aja iseng-iseng aja, karena kalau buat karena istri saya juga demen yang kayak gitu sih. Tapi kan orang beda-beda ya. Benar. Mungkin buat anak-anak menyenangkan karena jadi pasti jadi nanti ada tantangannya lah. Terus di setiap lokasi mau nanti saya. Terus di setiap lokasi itu saya kasih kuis gitu. Jadi misalnya di gitu. Pokoknya misalnya di Braga restoran Braga itu saya kasih Braga Permai, saya kasih
sejarahnya. Ini di depan nih ada tulisan ini artinya apa nih. Nah, cuman karena ke istri saya lagi ulang tahun, jadi hadiahnya adalah kalau dia jawabnya benar, saya makanan itu saya bayarin sekian. Tapi kalau dia kurang, dia nambahin misalnya. Jadi patungan kayak gitu. itu ini juga sih. Ya namanya game kan harus ada menang dan Benar. itu game menang terus gitu. Jadi ada kayak gitu-gitunya. Nanti saya share Kang apa namanya itunya. Siap, saya tungguin Kang beneran. Terus ini juga tadi yang belum saya iniin ya, apa yang PSU Wish ini. Tadi kan oke tantangannya seperti itu. Nah, sebenarnya cost-nya dari Kang Farhan sendiri itu adalah ini ya berarti storyteller-nya ya, guide-nya ya. Bener, guide-nya itu jadi si cost-nya aku sekarang. Tapi memang ya karena masih kayak aku juga bilang ke mereka kita masih ngerintis, ya sama-sama jalan bareng aja lah gitu, susah dulu barengan deh gitu istilahnya kalau ini. Karena memang dua orang ini secara personal juga doyan jalan dan doyan sejarah gitu, enggak yang money oriented banget juga enggak gitu. Karena ya kadang juga sedih sih Kang gitu, kalau kadang-kadang ya kayak sebenarnya kayak awal-awal sempet kayak PS Wish ya mungkin kayak kita bikin kayak mungkin sekian rupiah deh kita dapat gitu ya per orangnya gitu, kayak kita udah kayak punya ekspektasi. Tapi turn out begitu kita mulai jalan ya kadang juga orang ngasihnya juga kadang-kadang kayak aduh gitu, ini buat Gojek aja kayak nggak nyampe deh gitu. Sampai segitunya Kang gitu. Maksudnya cara orang mengapresiasi si storyteller atau rutenya juga kan beda-beda ya standarnya gitu. Itu sih yang mungkin kadang-kadang kita suka agak sedihnya di situ aja. Iya sih, dan gitu. terus terang saya juga termasuk yang bingung sih sebenarnya ya maksudnya. Makanya saya kan beberapa kali. Oh iya Kang Panji soalnya benar nanya, Kang berapa standarnya? Saya jadinya nggak enak, masa saya bilang Kang standarnya 500.000 gitu kan nggak mungkin. Iya, jadi misalnya, apa ya? Gitu ya. Tapi untuk apa ya? Jadi akhirnya saya sama istri saya bilang, oh kalau kamu happy kita beres sekian, kalau menengah sekian, kalau jadi ya benar. Jadi bikin set begitu. Tapi sekarang jadinya ke ini kok bukan ketebak sih, kalau misalnya anak-anak sekolahan gitu ya, kuliahan pasti di angka segini. Kalau yang sudah bekerja atau family gitu ya pasti segini gitu. Udah ketahuan gitu. Tapi kadang-kadang memang ada yang unpredictable gitu, kayak waduh gitu. Cuma segini dong gitu ya. Kemarin nih ya, ini cerita dapur sedikit. Kemarin sempat habis tur terus kayak kayaknya ini kedua kali deh tiba-tiba pas kita kita punya kantong ajaib itu kan, yang buat si bayarnya itu begitu kita pegang kok ada koin. Akhirnya kita buka lah gitu ya, koinnya gopean 3 biji. Itu parah sih. Iya saya juga. Iya kan, makanya kayak wah segininya banget juga kayaknya kok keterlaluan ya gitu. Iya saya juga kaget ketika saya itu saya ngelihat yang sebelah kan, loh dia ngasih segitu. Saya jadi mikir apa gue kegedean apa gimana deh gitu kan. Jadi tapi saya pikir-pikir dia kayaknya masih kuliah aja, jadi nggak apa-apa deh kayak gitu maksudnya. Iya, memang ketebak kok standar anak kuliah berapa, standar keluarga berapa. Jadinya sekarang lebih happy kalau misalnya ketemu sama yang memang sudah bekerja karena mereka tahu gitu, mereka jauh lebih menghargai kan gitu. Kalau anak kuliahan pasti mungkin karena masih dapat uang sekolah, tapi ya nggak apa-apa sih gitu. Kalau anak kuliahannya tapi nyenengin juga kita happy aja. Dan ibaratnya itu buat nambah amplifikasi ini aja ya di sosial media gitu ya. Benar. Tapi Kang kalau sekarang lihat ya memang yang tertarik si walking tour ini jauh lebih banyak yang memang sudah lebih dewasa. Kalau anak kuliahan jauh lebih sedikit kalau di cerita Bandung. Mungkin satu karena mereka belum punya sisi nostalgianya dengan si kota Bandung gitu. Jadinya kayak kurang dapet, kecuali kalau memang anak mahasiswa ini memang doyan sejarah atau memang biasanya ada anak-anak kuliahan yang memang kuliahan pariwisata gitu, biasanya sih seperti itu. Rata-rata memang orang yang kerja, yang pendatang misalnya ya,
yang pengen tahu Bandung atau memang orang yang sudah kerja yang punya sentimen sendiri dengan Bandung, punya nostalgia kayak pengen tahu, curious tentang si kota Bandung ini kayak apa, biasanya sih begitu. Kalau sekarang sih udah kelihatan lah pattern peserta kita seperti apa gitu. Iya, dan sebenarnya ini sangat-sangat menarik pasti kalau untuk orang luar ya, karena lebih apa ya, lebih personal kayak gitu sih. Saya juga termasuk tadi ya, saya bilang kalau kenapa tidak ikut tur, biasanya kalau kita keluar, karena saya nggak terlalu ingin ramai gitu, makanya kadang-kadang kita bikin sendiri lah itinerary dan segala macam. Itu sih yang lebih utama, soalnya kalau ikut tur itu satu, waktu dibatesin, banyak konsernya gitu lah. Itu yang paling nggak enak sih. Tapi kalau orang bule kesini kan pasti mereka juga tadi sih nilai lebihnya si cerita Bandung ini aku rasa di amplify itu akan keren banget sih ketika restriction pandemi ini udah mulai kurang ya gitu. Hopefully ya Kang. Tapi memang saya juga pribadi pengennya si walking tour ini juga ya namanya orang jalan kaki kan ada batasnya ya, makanya saya biasanya maksimal 3 jam deh gitu. Di saat sudah lebih dari 3 jam gitu orang biasanya akan buyar konsentrasi, akan jadi tidak enjoy gitu. Makanya saya sangat menjaga durasi juga, jangan terlalu kelamaan. Kecuali misalnya kayak rute Pecinan 3,5 jam. Kayak bisa habis setengah jam buat duduk makan gitu di spot tempat makannya dulu. Tapi itu biasanya mereka happy gitu. Tapi menjelang siang udah panas banget, udah buyar semuanya. Makanya saya menghindari untuk terlalu panjang si rutenya ini gitu. Aku lihat Kang Farhan di Instagramnya ya, aku baru follow juga. Itu ada podcast juga, Kang? Podcast karena memang base radio kan, siaran radio, terus juga podcastnya memang tuntutan dari radio awalnya, tapi ternyata enjoy. Jadi awalnya karena ini grup kan, aku kerja di Hard Rock kan, si Hard Rock ini memang grup besarnya MRA. Nah, si MRA Jakarta ini minta Bandung bikin podcast dong, anak Hard Rock gitu. Akhirnya kayak dipilihin sama program director di kantor, digabungin lah sama partnerku 2 orang. Ya udah, akhirnya kayak jalan lah, sudah 20 episode ya ternyata, seminggu sekali nggak berasa. Gitu. Itu sih lebih ke podcast seru-seruan aja. Bukan yang serius banget, enggak. Lebih ke podcast hiburan kalau itu. Iya. Oh, di Hard Rock FM sebagai penyiar berarti, Kang? Penyiar, tapi penyiar replacer doang, penyiar siaga, siap kapan aja gitu. karena kalau Hard Rock Bandung ini kan memang ada relay-nya, jadi kayak 50-50 gitu. Jadi siarannya nggak full Bandung kan. Jadi aku penyiar pengganti, biasanya kalau ada yang berhalangan, biasanya aku yang gantiin. Layernya doang gitu. Karena kan aku juga ngantor. Jadi tidak available setiap saat. Makanya udah masih Hard Rock juga slot jamnya sedikit, akunya juga availability-nya juga terbatas, jadinya ya matching aja kebenaran gitu. Oh, kalau hari-hari aktivitas di mana memang, Kang? Aku di GNC Cookies ngurusin kue. Oh, iya. Jauh ya semuanya. Iya. Wah, nyebar. Itu kantoran serius banget. Kalau yang itu ngantornya kayak ya namanya jualan ya, ada target penjualan, target sales segala macem gitu. Iya. Oh, di situ. Terus jadi kayak sampingannya adalah GNC Cookies, sampingannya adalah penyiar ya. Mainnya adalah GNC Cookies, sampingannya adalah si Hard Rock ini. Nah, ini cerita Bandung adalah usaha kecil-kecilan yang sedang dirintis. Iya. Nah, kalau aku mau nanya tentang penyiarnya, kalau dari sisi, kan sekarang banyak banget ya kayak orang-orang yang tidak punya background radio, kayak aku kayak gini kan asal aja bikin podcast gitu. Ternyata ada yang dengerin gitu kan. Nah, radio tuh gimana sih? Dia apakah ngerasa terganggu dengan adanya podcast atau bagaimana? Enggak sih, kayaknya ya beda-beda segmen pendengar kali ya. Kalau podcast kan jauh lebih spesifik sekarang bahkan ya. Maksudnya kayak yang temanya juga macam-macam, sangat-sangat spesifik gitu. Ada yang memang ngomongin bisnis banget, ada yang ngomongin kayak dakwah agama gitu, macam-macam, beda sama
Kalau radio kan jauh lebih bervariasi gitu ya, lebih banyak gitu, pendengarnya juga macam-macam. Tapi kalau podcast jauh lebih kesaring kan gitu. Ya nggak sih? Aku juga kayak podcast awal-awal juga kayak banyak yang bilang pas di podcast itu kayak lu masih kayak siaran deh, karena katanya podcast itu jauh lebih ngobrol. Saya juga nggak tahu ya, cuma katanya nggak bisa kayak siaran, bukan nggak bisa kayak jadi dengerin radio gitu. Harusnya kalau podcast itu jauh lebih ngalir kayak ngobrol aja. Jadinya kadang-kadang bingung gitu. Bener nggak sih ini sebenarnya yang mana? Cuma kalau sekarang ya udahlah gitu, jalanin aja. Bingung juga kalau misalnya kayak orang ngoreksi podcast itu harusnya gini, siaran begini, kayak susah gitu. Apalagi biasanya yang basicnya penyiar akan jauh lebih susah untuk jadinya kayak ngobrol. Kadang-kadang memang suka kelepasan kayak siaran. Gitu. Emang bedanya apa ya? Kalau aku pikir Katanya, nggak tahu sih, katanya gini, kalau podcast itu kan lebih ngobrol gitu ya. lebih Kalau raw siaran, sih. Kalau aku ngeliat lebih ya, kasar lah. lebih kasar, lebih raw, tapi lebih ya itu lebih ngobrol banget deh, kayak kita ngobrol sehari-hari katanya kalau podcast. Kalau siaran itu kan kadang-kadang kayak kita kadang-kadang suka nggak nyadar kayak sok-sok nanya ke pendengar gitu tiba-tiba, kayak apa ya, bingung saya jelasinnya. Cuma ya memang kalau anak radio tuh ya tipikalnya ya kadang-kadang mungkin kita nggak sadar suara kita juga seolah-olah, kalau radio kan kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, memang kayak suara kita juga kayak intonasi segala macam juga diatur kan gitu. Nah itu kadang-kadang jadinya jadi agak siwer sih, podcast itu harus seperti apa, radio itu harus seperti apa gitu. Tapi kalau saya karena dulu awal siaran di 99ers yang tidak terlalu saklek dengan batasan-batasan dunia penyiaran, karena kan dulu konsepnya adalah be yourself itu, makanya nggak terlalu paham juga sih sebenarnya kalau radio itu pakemnya seperti apa gitu, karena memang dari awal juga ya udah aja kayak ngegelinding aja kayak roda gitu. Iya. Belajarnya kayak gitu dulu gitu. Tapi pun kalau yang di podcast, kalau nggak salah yang top ya, kalau di Spotify kan memang para penyiar radio ya. Jadi maksudnya kayaknya udah ada basicnya sehingga lebih bagus gitu didengarnya kayaknya gitu sih. Lebih ke selebritis sih, merekanya siapa dulu, something dulu. Maksudnya yang top kan sekarang pasti mereka background-nya mereka something dulu gitu. Biasanya kalau penyiar Jakarta, kalau sudah terkenal di Jakarta pasti terkenal nasional lah istilahnya kan. Iya. Kayak penyiar gitu. Beda kalau kita penyiar Bandung ya mungkin yang tahu juga orang Bandung aja segelintir gitu. Iya. Sisanya mah nggak tahu gitu. Makanya agak susah untuk jadi nembus si topnya Spotify atau Apple Podcast atau apalah gitu ya. Gitu. Kalau memang kontennya nggak kuat banget gitu. Iya. Maksud saya, tapi mungkin ada segmentasi, udah mulai ke segmen sih kalau di podcast. Kayak maksudnya saya juga kaget ketika di Spotify ngobrol bisnis ini kan udah 1 tahunan lah ya, udah jalan 1 tahunan. Lama dong Kang. Iya udah. Ini kalau sudah berapa episode? Ini kalau rilis Senin besok mungkin 71 apa 72 gitu kan. Wah buset, banyak banget Kang. Seminggu sekali ya? Defaultnya seminggu sekali, cuman kadang-kadang kalau lagi skip jadi nggak posting gitu. Defaultnya seminggu sekali. Nah, aku mulai kaget adalah ketika ada yang nawarin naruh iklan itu sih, jadinya loh ternyata ada yang mau naruh iklan kayak gitu-gitu. Nah terus aku jadi apa nih maksudnya minta red card kayak gitu, aku nggak ngerti kan, jadinya ya udah kadang-kadang pay as you wish aja kayak gitu. Iya. Oke Kang, satu lagi deh terakhir, kira-kira cerita Bandung ini ada tour yang lagi disiapkan yang lebih menarik lagi nggak nih untuk kedepannya? Terus sama juga ini kan baru Bandung nih, menurutku potensi kota lain juga banyak banget sih yang bisa digarap gitu ya, yang belum ada model-model walking tour gitu. Ada kepikiran nggak untuk ekspansi ke misalnya
mana gitu, Surabaya gitu. Surabaya sih udah ada sebetulnya, Surabaya, Semarang, Jakarta mereka udah punya, bahkan Jogja juga banyak. Kalau Jogja lebih maju sih kalau menurut aku karena turisnya juga jauh lebih banyak kan gitu ya. Kemarin sempat lihat Solo dulu sempat ada tapi kayaknya foundernya meninggal, terus kayaknya nggak ada yang ngurusin lagi. Terus Magelang kemarin baru ada, sudah mulai tumbuh sih sebetulnya. Cerita Bandung juga kenapa pengennya namanya Cerita Bandung, karena memang cita-cita luhurnya adalah someday mungkin bisa jadi ada cerita Medan, cerita Padang, cerita apa gitu ya, cita-cita luhurnya, atau yang deket-deket deh gitu, cerita Garut kah, cerita Cianjur, cerita apa yang memang banyak sejarahnya gitu ya. Pengennya sih begitu, mudah-mudahan ke depannya. Tapi yang pendek-pendek sih memang aku masih develop beberapa rute baru. Kayak pengen banget bikin rute Bu Inggit dan Ibu Dewi Sartika, mungkin itu lagi coba dijahit gitu ya. Terus juga pecinan juga pengen bikin pecinan kedua, karena ternyata area pecinan juga luas banget gitu ya. Terus pengen ada kemarin sempat yang Kang Bandung Timur dong, Bandung Selatan, itu juga jadi tantangan. Karena ya itu kadang mikirnya tuh kayak ya itu si site-nya itu dari site 1 ke site 2 kejauhan juga, kalau kelamaan jalan kosong juga kayaknya nggak menarik gitu ya, nggak rame gitu. Itu sih yang selalu jadi tantangan. Ya mudah-mudahan sih, kadang-kadang juga bahkan ide itu datangnya nggak sengaja gitu, kayak si Cicendo jujurnya juga nggak sengaja, kayak lagi baca-baca, lagi googling, kok ada site ini ya, terus pas aku coba cari site yang ini, oh ternyata deket, jadilah satu rute baru gitu. Kayak gitu sih sebenarnya kadang-kadang ya, rute datang dari mana aja, inspirasi rute itu datang dari mana aja kadang-kadang. Cuma ya karena sekarang semuanya sendiri juga kadang banyak target meleset gitu, kayak pengennya buat bulan depan, karena moodnya belum ada, jadinya ke pending 2 bulan gitu. Ya sih, karena ya nggak fokus banget di sini juga gitu, karena kadang-kadang nyampe rumah buka laptop niatnya mau cari googling cerita atau nyari-nyari itu ceritanya gitu, yang ada malah Netflix gitu kan, kalau nggak malah jadi YouTuber-an, banyak godaan. Karena kayak udah capek duluan, udah capek duluan kerja seharian gitu, belum lagi aku weekend juga kan masih kadang suka nge-MC gitu. Kadang ada event lah apa, ya memang mesti pinter-pinter ngatur mood sih gitu. Bukan ngatur waktu ya, lebih ke ngatur mood sih. Udah gitu aku tipikal orang yang mesti ngerjain segala sesuatunya malam. Kalau siang nggak bisa fokus, kayak kebanyakan distraksi ya. Distraksinya banyak, ada nggak tahu sih, banyak ada tipikal orang begitu juga kan, kalau malam kayak baru gitu. Terus tipikal orang yang memang mesti last minute, nggak bisa yang well prepare jauh banget gitu, nggak, kayak mesti dikejar dulu, deadline-nya udah pendek banget baru jadi ngebut gitu. Karena sebenarnya waktu yang waktunya jadi lebih efektif Kang, last minute itu. Bener ya. Daripada diganti apa bener. Kalau masih panjang kayak ya udahlah, masih 5 hari lagi, nonton dulu, belum main handphone dulu, cek Instagram gitu deh. Iya. Kalau dikasih waktu ngerjain 5 hari dengan 5 jam, kayaknya sama-sama beresnya sama tuh. Bener sebenarnya, bener. Ini kita tipe-tipe yang tukang menunda sih jadinya gitu. Oke Kang, thank you. Paling kalau saran sama Kang Panji. Saran itu Kang, menurutku tadi akan menarik ya. Atau kan sebenarnya kalau di luar tuh udah cukup banyak yang sifatnya adalah gamifikasi. Gamifikasi itu adalah salah satu cara untuk bikin tour itu mungkin di perjalanannya tidak terlalu kerasa. Bisa bikin challenge aja gitu. Misalnya dari tempat satu ke tempat berikutnya, misalnya memang mau 1 hari. Itu menarik banget. Kayak kalau dulu tuh ada film apa namanya? Game show apa sih yang dari kota apa ke kota apa gitu. Kalau The Amazing Race. Amazing Race ya, kayak gitu-gitu. Benar, itu aku doyan banget. Pengennya sih memang bikin begitu, tapi mungkin lebih kayak
spesial event aja kalau itu sih. Betul. Lebih Tapi kayak nanti dan once orang in a while mungkin bikin begitu. dan orang tuh menurutku mau bayar ya, kayak misalnya sekarang aja kan yang laku adalah wisata apa sih namanya tuh, yang locking room itu loh, yang ditaruh di dalam satu ruangan, nanti gimana cara dia memecahkan teka-teki agar bisa keluar dari ruangan tersebut gitu kan, kayak itu di BSD yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi dan orang bayar untuk ngikut. Sebenarnya kan bukan tantangan, bukan hanya sekedar tantangannya, tapi kayak ya teka-tekinya itu tantangannya. Jadi kayak memecahkan sesuatu di lokasi ini, kalau berhasil baru ke lokasi berikutnya, sekaligus nanti ada muatan-muatan cerita Bandungnya gitu kan. Itu menurutku akan, apalagi orang bule itu kayaknya seneng kayak gitu-gitu. Ya mudah-mudahan Kang, makanya nanti aku tungguin decknya nih. Oh iya, nanti. Oke ya. Banget aku. Tapi itu cuma makan-makan doang sih. Ya. Gak apa-apa, kan bisa jadi ini dulu aku pelajarin, siapa tuh bisa aku kembangkan. Oke Kang, atur nuhun ya. Ini aku Siap, sami-sami Kang. Aku tutup dulu recordingnya biar nanti baru kita udahan gitu. Terima kasih buat yang sudah dengerin sampai akhir. Mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.